Ini Presiden Jokowi ngapain lagi ya teman-teman ya? Kemarin baru heboh soal diizinkannya dibuka kembali ekspor pasir laut. Nah, setelahnya Presiden heboh lagi dan mengatakan cawe-cawe dalam urusan Pilpres. Padahal sebelumnya Presiden mengatakan bahwa beliau tidak cawe-cawe. Tetapi ini selalu bertolak belakang. Apa yang disampaikannya dahulu dengan apa yang disampaikan kemudian itu selalu kontraproduktif. Begini Pak Presiden ya, dengan seluruh penggemar yang Anda miliki, kalau kebijakan yang Anda buat itu baik bagi negara, siapapun presiden nanti pasti akan dilanjutkan. Tapi kalau kebijakan Anda itu jelek dan tidak berpihak pada masyarakat, siapapun presidennya tidak akan mau melanjutkan. Jadi Bapak tak usah khawatir, tak perlu cawe-cawe dan tak perlu mengintervensi terlalu jauh dalam proses pemilu 2024 nanti. Biarkan masyarakat memilih dengan otoritasnya dan biarkan masyarakat menentukan siapa presiden pilihannya yang terbaik bagi bangsa ini. Gimana teman-teman? Presiden Joko Widodo menegaskan sikapnya sebagai kepala negara di tengah dinamika. Halo, ini statement yang luar biasa dari Bapak Presiden Jokowi. Dia tetap cawe-cawe dan tidak netral untuk pemilihan presiden di Indonesia. Bapak itu Presiden Republik Indonesia, masih aktif. Tahu tidak Jokowi? Tahu tidak? Masih aktif. Itu yang tidak boleh, karena bukan presiden partai. Bapak itu presiden Indonesia. Nah, kalau mau cawe-cawe, kalau mau kampanye, cuti. Jangan jadi presiden, cuti. Ingat, cuti. Atau mengundurkan diri jadi presiden. Paham? Masa saya petani aja tahu? Oke, kita melihat bagaimana pendukung-pendukung sebelah ya. Oke, tidak perlu disebutkan secara vulgar nama pendukung siapa, pasti kalian tahulah ya. Pendukung sebelah ini kelihatannya panas ya. Mereka merasa resah dan merasa tidak nyaman karena Pak Jokowi cawe-cawe ya. Jadi mereka tidak mau nih kalau Pak Jokowi ikut campur dalam urusan politik seperti ini. Padahal Pak Jokowi itu adalah pejabat politik. Tapi tidak apa-apa guys. Oke, mari kita lihat penjelasan-penjelasan dari beberapa video-video menarik yang sudah saya pilih guys, yang menjelaskan kenapa presiden harus cawe-cawe ya. Oke, kita langsung gas. Rupanya
keinginan Jokowi untuk cawe-cawe dalam pemilu langsung ditanggapi secara keras oleh lawan-lawan politik Jokowi. Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan. Pertama, dikatakan bahwa Jokowi, karena dia presiden, dia harus netral. Karena dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi. Kedua, ada yang mengatakan Jokowi takut. Karena kalau dia tidak cawe-cawe, seandainya orang yang tidak inginkannya menjadi presiden, maka Jokowi terancam. Dan keluarga Jokowi juga terancam karena banyak kasus hukum yang akan diangkat. Dua alasan menurut saya naif. Yang pertama mengenai kuasa. Memang presiden sangat berkuasa, tetapi yang menjadi alasan mengapa suara Jokowi masih didengar karena dia dipercaya oleh masyarakat, bukan karena dia berkuasa. Ada presiden, setelah dia selesai, kemudian orang tidak mendengar lagi apa yang dikatakannya. Ya, tapi Jokowi terbalik. Bukan karena presidennya saja, tetapi karena dia adalah presiden yang dicintai. Memang orang di endorse oleh Jokowi pasti akan didengar oleh rakyat. Itu fakta. Dan kedua, ketakutan Jokowi. Menurut saya, hal itu adalah asumsi. Karena apa? Kita tahu sendiri kesuksesan Jokowi, kepercayaan kepada Jokowi, dan kita tahu sendiri masalah hukum apa sih yang ditakutkan, yang akan dibongkar pada saat Jokowi akan selesai. Jika ada, pasti sekarang sudah terdengar juga. Tidak ada yang perlu ditutupi kok. Kembali, cawe-cawe Jokowi ini adalah maksudnya supaya apa yang sudah dia mulai, fondasi yang sudah dia bangun, benar-benar berkelanjutan. Ya. Dan musuh-musuh Jokowi memang berusaha untuk menggagalkan ini. Bukan demi rakyat, tapi demi ambisi politik saja. Kalau demi rakyat, menurut saya mereka akan dukung apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Walaupun ada kekurangan, dia akan mengatakan, oke, kekurangan akan kami perbaiki, tetapi tidak dengan menggagalkan apa yang sudah Jokowi lakukan. Jadi, lawan politik Jokowi memang takut Jokowi cawe-cawe karena mereka tahu kuasa Jokowi dan kepercayaan Jokowi oleh rakyat itu sangat besar. Ya. Pak Jokowi sebagai pribadi dan sebagai presiden telah menyatakan sikap politiknya bahwa beliau akan aktif dalam proses demokrasi 2024 ini, baik itu Pilpres maupun Pileg. Beliau sebagai pribadi juga adalah kader partai, maka cawe-cawenya Pak Jokowi di dalam politik ini adalah sesuatu yang sudah tepat dan benar. Bayangkan kalau demokrasi ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin membelokkan arah jalan bangsa, yang ingin merubah bentuk negara kita, yang ingin mengubur Pancasila, dan presiden diam. Apa yang terjadi? Presiden salah. Nah, sekarang posisi Pak Jokowi dalam tanda kutip cawe-cawenya sudah tepat dan harus kita dukung, dan itu adalah bentuk melaksanakan sumpah jabatannya. Pak Jokowi harus mendukung salah satu calon presiden yang segaris dengan konstitusi, segaris dengan Pancasila, dan segaris dengan arah perjalanan bangsa kita untuk menjadi negara maju. Jadi kalau ada yang menolak cawe-cawenya Pak Jokowi, mereka hanya sedang ketakutan dengan kekuatan politiknya Pak Jokowi. Abang Ferdinand Kutahayan. Cawe-cawenya Pak Jokowi ini kan tidak memaksa partai ini harus ini, partai itu harus itu, segala macam. Tetapi cawe-cawenya Pak Jokowi adalah menyampaikan sikap politiknya, pendapatnya, pemikirannya bahwa Indonesia harus seperti ini ke depan. Maka beliau berhak untuk menentukan sikapnya, mendukung siapa. Presiden tidak boleh netral, karena kalau presiden netral ini akan bahaya bagi masa depan bangsa. Presiden harus memastikan perjalanan arah bangsa kita sudah benar. Jadi cawe-cawenya Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang tepat dan benar. Kita harus dukung Pak Presiden untuk aktif dalam demokrasi ini. Akhirnya saya sampai juga pada titik persinggungan antara politik dan bola. Jadi namanya pola. Bola itu ada polanya. Misalnya 4-4-2 atau 4-3-3 dan macam-macam. Politik juga ada polanya, dan biasanya polanya baku. Nah, apakah seorang pelatih itu boleh cawe-cawe
biasanya pelatih boleh cawe-cawe kalau terhadap pemain dari timnya sendiri. Agak jarang kan pelatih cawe-cawe terhadap pemain dari tim yang lain, apalagi menjelang sebuah pertandingan yang sangat penting. Nah, di sini muncul pertanyaan kita, kenapa pelatih harus cawe-cawe terhadap tim yang lain? Barangkali karena dia ada masalah dengan pimpinan klubnya misalnya. Dan dia bisa saja akan ditransfer ke klub yang lain. Begitu saja dulu. Analogi yang bagus. Jokowi demi bangsa dan negara ke depan, saya akan cawe-cawe. Aku rapopo ya. Saya kira beliau adalah seorang negarawan yang memikirkan bangsa ini jauh ke depan. Kalau orang mungkin di ujung masa jabatan lebih banyak diam karena merasa sudah tidak punya kepentingan, tapi justru beliau merasa punya kepentingan jauh ke depan bangsa ini dalam rangka melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan, atau dalam kata kerennya untuk kesinambungan. Targetnya 13 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi negara maju. Jadi saya sih yes ya, tapi yang paling penting saya kira Jokowi juga tahu bahwa yang paling penting tidak melanggar hukum, tidak ada konflik kepentingan, dan tentu tidak menggunakan fasilitas negara dalam rangka suksesi presiden ke depan. Kalau beliau menggunakan hak beliau sebagai warga negara, mendorong pengikutnya, mendorong tim suksesnya, mendorong keluarganya untuk cawe-cawe, saya kira hal yang biasa, wajar, dan saya mendukung itu. Maju terus Pak Deh, pantang mundur untuk negara Indonesia. Maju terus. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai Bang Denny Indrayana lagi-lagi ikut bernarasi, merasa terzolimi. Ada upaya penggagalan Anies Baswedan. Udah. Pokoknya orang-orang sakit hati semuanya sedang berkumpul ini. Orang-orang sakit hati semuanya sedang berkumpul ya, untuk bareng-bareng mencari sesuatu yang bisa untuk melemahkan Jokowi dan Ganjar Pranowo dengan berbagai macam isu. Kalau ini isunya berkelas, isu yang diangkat oleh Bang Denny berkelas. Tapi yang narasi penggagalan Anies ini yang tidak berkelas, yang sangat murahan. Buat apa Anies dijegal? Anies nggak perlu dijegal kok. Betul, pendukung Anies cuma HTI dan FPI dan orang-orang sakit yang tidak mendapat dudukan jabatan di pemerintahan. Itu saja. Ya, selebihnya masih mencintai NKRI. Ya, karena yang mencintai NKRI ini ya kan tidak ingin negaranya berubah menjadi negara khilafah. Itu tidak terbantahkan, itu tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kalau di belakang Anies ya, dengan getolnya para HTI dan FPI tetap akan membalas dendam kepada Jokowi karena organisasi ini telah dibubarkan oleh Jokowi. Mumpung Jokowi habis jabatannya, maka sudah saatnya mereka berbalik untuk bagaimana bisa dua organisasi ini hidup dan tumbuh berkembang lagi, dan cita-cita mereka bisa dilaksanakan melalui Anies Baswedan. Ini yang tidak bisa dibantah lagi. Makanya dengan narasi, berbagai macam narasi, isu, fitnah, retorika, politik, ya kan, untuk menyerang Jokowi. Kita buktikan saja. Hanya dengan sebuah kalimat cawe-cawe, Anda sudah pada kelimpungan, Anda sudah pada pusing. Karena seorang kepala negara, Pak Jokowi, tahu betul 10 tahun, 2 periode telah ia lakukan dengan keringat yang begitu banyak mengucur untuk majunya negeri ini. Tentu dia mau cawe-cawe agar tidak rusak negeri yang sudah ia bangun selama 2 periode ini di tangan Anies. Cawe-cawe bisa dimaknakan membias, tapi Anda belum tahu seperti apa cawe-cawe yang dimaksud Pak Jokowi. Ingat itu. Salam balas, salam NKRI, harga salam mati. Balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi sebentar lagi lengser, kok tidak netral malah mau cawe-cawe. Jokowi mestinya legowo siapapun yang akan menjadi penggantinya. Jokowi harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dia kerjakan. Jokowi harus menjamin pemilu berlangsung adil tanpa kecurangan. Jokowi harus memastikan penggantinya bukanlah orang yang korup. Karena Jokowi mewariskan proyek-proyek strategis yang sangat rawan untuk dikorupsi.
Karena Jokowi tahu orang-orang korup bisa saja berebut untuk menjadi penggantinya demi proyek-proyek yang menggiurkan. Karena Jokowi punya pengalaman di Jakarta. Karena Jokowi tidak meninggalkan proyek mangkrak macam Candi Hambalang dan kasus Senturi. Karena Jokowi bukanlah model orang yang tinggal gelanggang colong pelayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sebelum saya membahas VT ini, izinkan saya untuk memohon maaf jika nantinya VT ini kurang baik diterima teman-teman dari sisi komunikasi maupun dari tata bahasanya. Karena kalau membahas Presiden Jokowi itu selalu diiringi dengan perasaan yang bergetar jujur saja, karena Pak Jokowi ini adalah sosok yang saya idolakan secara personal. Pak Jokowi adalah orang yang saya kagumi dan saya contoh secara kepemimpinannya. Walaupun kemunculan Pak Jokowi di awal-awal banyak orang menyebutnya wajah deso. Itu trademark yang para pembenci Jokowi sematkan kepada beliau. Tetapi Pak Jokowi lah orang yang menurut saya yang benar-benar saya rasakan kehadirannya sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Selama saya hidup, saya udah mengalami hidup di beberapa presiden, tapi yang memang membuat hati dan saya mengapresiasi tinggi, ya baru di Presiden Pak Jokowi saya rasakan Indonesia ini tampak seperti Indonesia yang kita cita-citakan. Sosok Pak Jokowi adalah sosok yang pekerja keras. Sosok yang tanpa lelah untuk membangun bangsa ini dan mewujudkan mimpi-mimpi besarnya untuk bangsa ini ke arah lebih baik lagi. Apakah kita sudah lupa bahwa dunia ini pernah diserang oleh pandemi? Dan bangsa kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bisa melalui masa-masa terburuk itu. Sampai-sampai dunia pun mengakui bagaimana penanganan COVID di Indonesia lebih baik. Kita pernah ingat bahwa pembangunan Indonesia sangat merata di era siapa? Inilah Indonesia arah lebih baik di arah Presiden Jokowi. Bagaimana dunia percaya kepada Indonesia? Indonesia beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu dipercaya untuk menjadi tuan rumah G20 bersama negara-negara maju di dunia ini. Hari ini kita sukses menyelenggarakan sebagai tuan rumah di Labuan Bajo, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Ini adalah bentuk dari komitmen Indonesia, komitmen Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Jam nggak bisa bergerak, saking banyaknya masyarakat Lampung. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Keting. Itulah antusiasme masyarakat di bawah, Bang. Jadi makanya kadang saya merasa ini orang yang membenci Pak Jokowi itu melihat dari sudut mana sih gitu loh. Sebenci itukah atau setidak suka itukah terhadap kepemerintahan Pak Jokowi? Atau isu apa sih yang kalian dengungkan? Isu hutang, isu Cina, isu infrastruktur. Bahkan infrastruktur yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi kalian tidak menyukainya. Hanya dari sudut pandang jalan tol misalkan, hanya dari sudut pandang jalan tol berbayar gitu kan. Itu logikanya pada kemana sih gitu kan. Jelas deh ketika Anda tidak suka Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi membangun negeri ini agar tidak tertinggal. Kenapa Pak Jokowi menyindir pemerintahan Lampung saat ini? Karena ketika Pak Jokowi sedang gencar-gencaran membangun infrastruktur, nah ada orang yang komplain, Bima komplain terhadap jalan yang ada di Lampung, tapi pemerintahan justru mau mengkerangkeng Bimanya. Itu kan tidak sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi menunjukkan ini serius. Karena maju atau tidaknya sebuah daerah itu tergantung infrastruktur salah satunya, penentunya. Ya, betul lah. Ada nggak sih pemerintah daerah yang infrastrukturnya tidak bagus tapi negaranya maju? Saya pikir nggak tahu deh.
mungkin teman-teman bisa tunjukkan ke sini. Infrastruktur adalah salah satu yang mendukung bagaimana pemerintahan itu bisa maju atau tidak. Nah, makanya saya menjadi aneh bin lucu buat teman-teman yang tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi mengkritisi infrastruktur yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Hanya mengkritisi hutang, hanya mengkritisi jalan tol, hanya mengkritisi Cina, hanya mengkritisi oligarki. Semuanya itu memang sebelum Pak Jokowi hadir memang belum ada. Apakah itu hadir setelah Pak Jokowi di atas? Selama ini tuh ada terus, Bang. Hutang dari zaman kapan? Orang Cina di Indonesia dari zaman kapan? Oligarki dari tahun kapan di Indonesia? Jalan tol dari kapan Indonesia ada? Jadi semuanya itu hanya isu untuk menggerus kepemerintahan Pak Jokowi. Survei mengatakan 82% masyarakat Indonesia puas terhadap kepemerintahan Pak Jokowi. Bagaimana yang tidak suka? Bisa tunjukkan datanya? Lalu Anda bilang lagi surveinya abal-abal. Bang, survei itu banyak. Kita bisa melihat kok mana yang abal-abal dan mana yang tidak. Samalah, ada TV stasiun televisi yang menyampaikan mohon maaf Pak Prabowo katanya dulu menang. Tapi faktanya Pak Prabowo dulu kalah. Jadi TV juga banyak, Bang. Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada malam hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan Dedi Indrayana, mantan Menteri Menkumham pada masa era SBY, bahwa dia mengancam bahwa Jokowi bisa dimakjulkannya. Luar biasa otak kau Dedi Indrayana ya. Usia saya 45 tahun. Baru kali ini saya merasakan memiliki presiden di mana daerah-daerah Indonesia tertinggal seperti NTT, Papua, Sumatera Utara tempat saya banyak pembangunan jalan. Masa presiden kau dulu SBY, gak usah kau bohong, kau yang tahu dan Tuhan apa yang lakukan SBY. 10 tahun bro. Nah, bercerita tentang Partai Demokrat, kau kan juga ahli hukum dan kau punya otak karena kau punya hati nurani. Sebenarnya inti dari semua hukum itu adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, menurut kau adil nggak? SBY bukan pendiri Partai Demokrat, ya, tapi pada saat ini, ya, struktur kepemimpinan tertinggi semua ada pada keluarga SBY. Jadi seolah-olah, ya, kerja para pendiri yang dulu tidak ada arti apa-apanya. Semuanya dimakan sama keluarga SBY, baik ketumnya apa ya semua kau yang tahu. Dan pada saat itu kau Menkumham, ya, hanya orang bodoh yang nggak tahu. Mungkin kau juga mengajarin SBY untuk mengganti ADRT-nya dan segala macam, karena kau dapat jatah Menkumham. Sekarang kau bilang pula Jokowi cawe-cawe. Otak kau di mana? Kau paham nggak? Ya, biarkan itu berproses. Dan seperti kau tahu ya Dedi Indrayana ya, hak para pendiri Partai Demokrat ya untuk menggugat Partai Demokrat karena memang posisinya pada saat ini Partai Demokrat itu udah milik seperti perusahaan keluarga. Jangan kau nggak tahu, Anas Urbaningrum ketum terpilih pada itulah terakhir demokrasi di Partai Demokrat. Tapi sayang dia di penjara. Ya hanya Tuhan yang tahu kenapa dia di penjara. Ya sekarang dia di penjara karena korupsi dan dia sudah keluar. Jadi kau jangan apa-apa kau salahkan Jokowi. Negara ini negara hukum. Kau orang hukum. Mulut kau itu selalu mengarahkan ke politik. Kalau gitu kau jangan jadi orang hukum. Udah. Kau bicara hukum tapi kau kait-kait ke urusan ke politik. Otak kau di mana Dedi Indrayana? Saya pengacara juga orang hukum. Jadi kalau sama-sama orang hukum biarkan hukum berproses sesuai dengan jalurnya. Jadi kalau Pak Jokowi yakin begitu, programnya itu bagus. Masa iya bang, program Jokowi itu bagus, pasti akan ada yang melanjutkan. Normalisasi adalah salah satu bukti yang Jokowi terapkan di DKI. Setelah Jokowi naik ke RI 1, dilanjutkan oleh Ahok. Tapi pada saat Ahok lengser dari Gubernur Jakarta diteruskan sama Anies Baswedan, apa yang terjadi bang? Nah itu yang ditakutkan sama Jokowi ketika kita salah memilih pemimpin.
Normalisasi itu bagus Bang buat Jakarta. Dengan adanya dam di daerah Jakarta itu akan meminimalisir banjir. Tapi apa yang dilakukan Anies Baswedan? Rumah susun yang digadang-gadang memberikan fasilitas yang baik buat masyarakat. Ketika era Jokowi saat menjadi gubernur itu digalakan pembangunannya. Bahkan setelah Jokowi naik ke RI 1 itu diteruskan sama Pak Ahok. Tapi apa yang terjadi ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta? Gitu. Sebenarnya munafik juga untuk Anies Baswedan ini. Jadi yang tadinya rumah susun dirubah menjadi rumah lapis. Gitu. Satu di situ. Nah, yang kita takutkan kelak 2024 ketika Jokowi salah menunjuk orang dan ketika masyarakat salah memilih orang. Yang kita khawatirkan itu sama ketika pemimpin-pemimpin sebelumnya. Banyak proyek yang terbengkalai. Indonesia ini udah cukup maju Bang dengan hadirnya Jokowi. Infrastruktur udah cukup lumayan bagus. Entah di Jawanya, entah di Sumateranya, maupun di daerah-daerah lainnya. Gitu. Abang pernah merasakan nggak yang namanya kekurangan internet? Abang pernah merasakan nggak keterlambatannya karena infrastruktur yang kurang bagus? Nah itulah yang Jokowi bangun. Jangan sampai ketika soal memilih untuk kedepannya nanti proyek yang sudah berjalan, anggaran yang sudah triliunan rupiah itu menjadi sia-sia gitu aja. Jangan sampai proyek yang dikerjakan Jokowi itu seperti Hambalang Bang, seperti Takokak yang ada di Sukabumi, atau Cigemblong yang ada di Gunung Kencana Lebak. Gitu Bang. Oke guys, jadi setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami alasan ya kenapa Pak Jokowi ini harus cawe-cawe ya. Jadi sudah jelas ya, dan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abang Effendi Ghazali, sorry kalau salah sebut namanya ya. Jadi kalau dalam sepak bola itu ada formulanya 4-3-3 atau 4-3-2 dan sebagainya. Nah dalam politik pun harus ada yang seperti itu ya. Dan pelatih dalam sepak bola dia hanya mengatur untuk timnya itu ya. Dia tidak mungkin mengatur tim musuhnya atau tim lawannya ya. Mungkin seperti itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya guys ya, bahwa apa yang sudah dilakukan atau apa yang saat ini dilakukan oleh Pak Jokowi itu karena semata-mata beliau ingin agar semua pembangunan yang sudah capek-capek selama ini dia jalankan, dia bangun, dia rancang, itu bisa ada keberlanjutan ya, bisa ada yang meneruskan itu ya. Karena beliau khawatir atau tidak ingin jika semua yang sudah dibangun dengan semua biaya yang mahal, dengan tenaga dan semua yang sudah dikeluarkan malah dirubah-rubah lagi ya. Itu yang beliau tidak ingin, karena kita tahu bahwa ada kandidat lain yang menginginkan perubahan, dan ini mungkin yang tidak diinginkan oleh Presiden Jokowi, bahwa beliau tidak ingin semua yang sudah dibangun itu diubah lagi dan kita mulai lagi dari nol ya. Karena di video reaksi sebelumnya saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Beliau memilih untuk tidak dipasangkan dengan Pak Anies karena menurut dia jika kita menginginkan perubahan maka kita membutuhkan waktu 15 tahun lagi ya. Tetapi alangkah lebih bagusnya kita melakukan percepatan pembangunan ya, dengan meneruskan pembangunan yang sudah ada ya. Saya rasa itu mungkin menjadi alasan yang utama kenapa Pak Jokowi ini perlu melakukan cawe-cawe ya. Dan kita malah perlu berterima kasih pada Pak Jokowi, karena di akhir-akhir kepemimpinan beliau tidak memilih untuk mencari zona aman, mencari ketenangan ya, tetapi beliau masih memikirkan bagaimana bangsa dan negara ini ke depan ya. Makanya beliau melakukan cawe-cawe ya.
Oke teman-teman, semoga ini bisa teman-teman pahami, dan kalau teman-teman mempunyai pemikiran lain, silahkan memberikan masukan di kolom komentar. Ya, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.